Pengadilan Agama Banyumas, present. Aplikasi Ibu Balira. Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bagian dari kegiatan pengarsipan adalah minutasi berkas perkara yang menjadi tugas kepaniteraan. Selama ini di Pengadilan Agama Banyumas menggunakan buku bantu kendali perkara untuk memonitoring berkas perkara yang telah putus dan diminutasi namun belum diserahkan kepada panitera muda. Melalui inovasi digitalisasi buku bantu kendali perkara elektronik atau Ibu Balira yang telah terintegrasi dengan SIPP, maka mendukung optimalisasi monitoring minutasi berkas perkara yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai internal Pengadilan Agama Banyumas. Aduh, mau ambil akta cerai, tapi cuma dikasih izin 1 jam. Cukup nggak ya buat perjalanan dan nunggu proses akta cerainya? Mau ambil akta cerai, tapi pekerjaan rumah belum selesai. Mana lokasinya jauh, ongkos ke sana juga mahal. Sekarang tidak perlu khawatir lagi, karena ada layanan PACE, yaitu pesan ambil atau antar akta cerai. Layanan PACE adalah pemesanan akta cerai secara online. Scan QR Code layanan PACE, dan lengkapi data yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari keadilan, sudah tahukah Anda daftar perkara di pengadilan bisa dilakukan secara online? Bagi yang ingin mendaftarkan perkara secara elektronik saat ini, Anda dapat melakukannya di mana saja. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Aktivasi 2. Login 3. Pendaftaran perkara. Sebelum memulai proses aktivasi, siapkan email aktif, nomor kartu identitas, dan nomor rekening aktif. Untuk aktivasi, Anda dapat datang ke Pengadilan Agama Boyolali. Ambil antrian layanan IKOT dan temui petugas IKOT. Selanjutnya, petugas IKOT akan memberikan formulir permohonan akun pengguna lain kepada Anda dan silakan diisi. Sebagai acuan verifikasi kartu identitas, Anda akan difoto oleh petugas yang kemudian akan diunggah pada aplikasi IKOT. Apabila Anda tidak dapat hadir ke Pengadilan Agama Boyolali, maka dapat menggunakan inovasi Ferrari. Formulir permohonan pendaftaran akun IKOT secara mandiri, Pengadilan Agama Boyolali pada tautan di bawah ini. Jika sudah mengisi data pada formulir, silahkan konfirmasi ke petugas IKOT melalui WhatsApp Pengadilan Agama Boyolali. Untuk contoh gugatan atau permohonan bisa diunduh melalui website Pengadilan Agama Boyolali, pada menu contoh format gugatan, atau melalui aplikasi gugatan mandiri dengan tautan sebagai berikut. https://gugatanmandiri.badilag.net. Setelah pengisian formulir, Anda akan mendapatkan email berisi username dan password untuk mengakses layanan IKOT. Untuk login, buka halaman website www.ikot.mahkamahAgung.go.id. Kemudian masukkan username dan password yang telah dikirimkan via email tadi. Setelah login, silahkan klik pendaftaran perkara, lalu pilih perkara yang akan diajukan. Klik tambah perkara, lalu pilih pengadilan tujuan. Kemudian Anda akan mendapatkan nomor registrasi online. Sebelum melanjutkan, silahkan baca dahulu persetujuan lalu daftar. Selanjutnya, silakan isi data para pihak secara jujur dan sebenarnya. Setelah mengisi data pihak, silakan upload dokumen gugatan atau permohonan serta upload dokumen bukti. Anda akan mendapatkan taksiran perhitungan panjar perkara dan surat kuasa untuk membayar secara elektronik. Silahkan klik pembayaran. Kemudian Anda akan mendapatkan jumlah biaya panjar perkara dan nomor virtual account serta status pembayaran. Jika Anda telah membayar, silahkan konfirmasi pada akun IKOT Anda. Selanjutnya Anda akan mendapatkan nomor perkara.
Jika semua tahapan telah dilakukan, silahkan menunggu panggilan sidang melalui email atau nomor telepon Anda. Oke para pencari keadilan, itulah informasi tutorial pendaftaran perkara secara e-court untuk pengguna lain perorangan. Terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan akses media sosial Pengadilan Agama Boyolali, atau datang langsung ke Pengadilan Agama Boyolali. Pengadilan Agama Cilacap adalah pengadilan agama yang mempunyai perkara terbanyak di Provinsi Jawa Tengah yang harus terus meningkatkan sistem pelayanan, salah satunya dengan inovasi Pengadilan Agama Cilacap, yaitu SiKompak. SiKompak adalah sistem komputerisasi pengambilan akte cerai yang selama ini baik pengambilan akte cerai maupun pengarsipannya dilakukan secara manual, yaitu para pihak harus melampirkan fotokopi KTP, juga petugas harus mencari dan menuliskannya di buku penyerahan akte cerai sehingga kurang efektif dan efisien. Dengan inovasi aplikasi SiKompak, pengambilan akte cerai tidak lagi dilakukan secara manual, semua terdigitalisasi serta terintegrasi dengan aplikasi SIPP sehingga pelayanan pengambilan akte cerai lebih cepat. Kemudahan pengambilan akte cerai dengan SiKompak adalah: 1. Aplikasi SiKompak terintegrasi dengan aplikasi SIPP sehingga memudahkan petugas dalam mencari perkara yang dituju. 2. Pengarsipan KTP tidak lagi dilakukan secara manual tetapi sudah terdigitalisasi menggunakan scanner. 3. Tanda terima akte cerai menggunakan foto para pihak yang diambil dari kamera serta menggunakan tanda tangan digital yang dibubuhkan pada signature pad. Dengan aplikasi SiKompak, penatausahaan akte cerai di Pengadilan Agama Cilacap tidak lagi secara manual, sudah terdigitalisasi sehingga para pihak yang akan mengambil akte cerai akan terlayani dengan cepat. Terima kasih. Yo Laosang, aplikasi PA Klaten yang dilengkapi berbagai fitur untuk memudahkan para pihak memperoleh layanan secara online, seperti antrian sidang online, jadwal sidang, status perkara dan hotline PA Klaten. Portal Paten, portal kumpulan berbagai aplikasi untuk memudahkan akses pegawai ke aplikasi Mahkamah Agung, kepaniteraan maupun kesekretariatan. Sinoni, inovasi sistem pengembalian sisa panjar biaya perkara langsung ke rekening para pihak secara non-tunai. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2024, Pengadilan Agama Salatiga telah resmi meluncurkan inovasi terbarunya, yaitu L7 Smart. Inovasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. L7 Smart adalah 7 langkah yang sistematis untuk mediasi yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan kemudahan serta kepastian layanan bagi para pencari keadilan. Melalui L7 Smart, Pengadilan Agama Salatiga memperkenalkan 7 fitur unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu L7 Desinfo, L7 Rating Mediator, L7 TV Ruang Tunggu, L7 TV Ruang Sidang, L7 e-Dokumen, L7 e-Register, dan L7 e-Laporan. Fitur-fitur ini diharapkan dapat memberikan akses informasi yang lebih luas kepada para pihak mengenai profil mediator yang tersedia sehingga mereka dapat memilih mediator sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Data awal menunjukkan bahwa inovasi ini, terutama melalui pengenalan mediator dan fitur rating oleh para pihak, telah mendongkrak tingkat keberhasilan mediasi. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh komitmen dan keterampilan mediator dalam menangani perkara dengan berlandaskan pada slogan integritas dari hati.
dengan implementasi L7 Smart. Hasil yang diperoleh sangat menggembirakan. Pengadilan Agama Salatiga berhasil meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi secara signifikan. Kami berharap inovasi ini dapat mendukung terciptanya proses mediasi yang lebih efisien, transparan, dan andal, serta semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Melalui inovasi L7 Smart, kami berharap dapat menghadirkan proses mediasi yang lebih mudah, transparan, dan efektif bagi masyarakat. Semoga langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam memberikan layanan yang terbaik serta membawa keadilan yang lebih dekat kepada para pencari keadilan. Bersama, mari kita wujudkan integritas dari hati untuk pengadilan agama yang lebih maju. Pengadilan Agama Salatiga sebagai lembaga peradilan yang berkomitmen memberikan pelayanan hukum terbaik terus berinovasi untuk mencapai efisiensi dan transparansi. Sebelum penerapan tanda tangan elektronik, proses administrasi seringkali memakan waktu dengan persetujuan manual yang memperlambat pengambilan keputusan. Selaras dengan kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Yang Mulia Dr. Haji Zulkarnain, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang menekankan bahwa manifestasi peradilan yang agung diantaranya adalah peradilan yang modern dan berkelas dunia. Pada Senin 21 Oktober 2024, beliau meresmikan peluncuran Smart Court Digital Signature. Inovasi ini dirancang untuk mempercepat dan mengamankan proses administrasi peradilan. Acara peluncuran ini menjadi langkah maju bagi Pengadilan Agama Salatiga dalam mewujudkan visi peradilan yang modern, terintegrasi, dan berkelas dunia. Dengan sistem tanda tangan elektronik, proses tanda tangan kini menjadi digital dan cepat, memungkinkan pengesahan dokumen kapan saja tanpa birokrasi yang rumit. Seluruh pimpinan dan aparatur sipil negara Pengadilan Agama Salatiga telah memiliki tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sehingga didukung keinginan bersama untuk menerapkan lembaga peradilan yang modern, maka diharapkan implementasi Smart Court Digital Signature insya Allah akan lebih mudah dilaksanakan. Kami pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Salatiga melalui inovasi Smart Court Digital Signature berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien guna menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan di era digital saat ini. Tentunya sebagai bagian kecil dari lembaga Mahkamah Agung guna mewujudkan peradilan yang modern dan berkelas dunia. Pengadilan Agama Slawi senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, diantaranya dengan mempersembahkan inovasi aplikasi Batibul, bantuan informasi bentuk layanan WhatsApp pada Pengadilan Agama Slawi. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Batibul membalas otomatis pesan yang masuk melalui WhatsApp dengan format yang telah ditentukan. Fungsi Batibul adalah untuk mendapatkan informasi pendaftaran dimulai dari persyaratan, ikor, jadwal sidang, akte cerai, dan informasi lainnya. Dengan hadirnya Batibul, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengakses informasi secara langsung, mengingat cakupan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi yang begitu luas. Si Cerpen Cinta adalah solusi sekaligus wujud The Real Smart City, kolaborasi tiga pilar, pemerintah Kota Tegal, Pengadilan Agama, dan kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Dalam proses bisnisnya sesuai tugas pokok dan fungsi, tiga pilar memiliki peran masing-masing dalam sistem Si Cerpen Cinta.
Yang pertama, pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas mensupport sistem data kependudukan secara real time, mendukung sistem layanan administrasi pernikahan dan administrasi penetapan perceraian melalui perubahan status kependudukan. Kantor Pengadilan Agama Kota Tegal bertugas menerima dan memverifikasi berkas melalui sistem dan menetapkan peristiwa perceraian melalui persidangan. Kantor Kementerian Agama Kota Tegal melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas menerima dan memverifikasi berkas melalui sistem dan mencatat peristiwa pernikahan. Bagi pemohon atau masyarakat yang mengurus peristiwa pernikahan, maka setelah ijab kabul akan diberikan dokumen 4-in-1, yaitu buku nikah, kartu nikah, KTPL, dan kartu keluarga oleh petugas KUA. Bagi pemohon atau masyarakat yang mengurus peristiwa perceraian, maka 1 hari setelah penetapan pengadilan agama, menunggu 14 hari setelahnya akan diberikan dokumen 3-in-1, yaitu surat penetapan perceraian hidup, KTPL, dan kartu keluarga, sehingga terjaminnya hak asuh anak serta penetapan domisili kedua orang tuanya secara jelas tercatat dalam dokumen kependudukan. Si Cerpen Cinta adalah pola layanan terintegrasi, tiada duanya, super cepat, gak pakai calo, gak ribet dan ajaib, yang terangkum dalam 4 kata: efisien, efektif, ekonomis, dan unik. Demi memberikan pelayanan yang aksesibel kepada warga binaan lapas, Pengadilan Agama Wonogiri bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri meluncurkan inovasi Alas Ketu, akses keadilan bagi warga binaan lapas yang komunikatif, efisien, dan hemat waktu. Nama Alas Ketu diambil dari nama hutan di pinggiran kota Wonogiri. Inovasi ini bertujuan mempermudah warga binaan lapas yang membutuhkan pelayanan namun sedang berada dalam lapas. Alas Ketu mencakup 3 kegiatan, yaitu 1. Penyampaian panggilan sidang, 2. Pemberitahuan isi putusan, 3. Pelaksanaan sidang dan mediasi melalui telekonferensi. Selengkapnya tentang Alas Ketu dapat dilihat melalui scan code QR berikut ini. Aplikasi PPID bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, ringkas, dan efisien. Berbagai jenis informasi pengadilan ada dalam satu portal. Permohonan informasi jadi lebih ringkas. Dapat diakses melalui smartphone, laptop, atau PC. Pengisian formulir sesuai SK KMA nomor 2144 tahun 2022. Pelayanan informasi yang lebih cepat dan efisien. Aplikasi ini sangat membantu. Kunjungi situs eppid.pawonosobo.go.id. Terima kasih. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diawali dengan peningkatan inovasi dari 1 inovasi saat WBK menjadi 16 inovasi, mulai dari pemberlakuan inovasi ESPAS atau kebijakan IKOT 100%. Inovasi IKOT 100% adalah inovasi yang mewajibkan semua pihak yang berperkara
di Pengadilan Agama Magelang untuk melakukan pendaftaran secara elektronik, baik untuk para advokat maupun masyarakat biasa. Keuntungan dari pendaftaran perkara secara e-court adalah mengurangi jumlah biaya perkara di pengadilan mencapai 75%, dari Rp820.000 menjadi Rp205.000, sehingga di Pengadilan Agama Magelang tercipta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain menetapkan kebijakan e-court 100%, kami juga menetapkan suatu inovasi berbasis layanan, yaitu Go Ambyar atau gerai online ambil biaya sisa panjang. Inovasi ini merupakan hasil kerjasama antara Pengadilan Agama Magelang dengan Bank Syariah Indonesia Kota Magelang. Dalam penerapannya, para pihak yang mendaftar di Pengadilan Agama Magelang akan mendapatkan buku rekening dan kartu ATM secara cuma-cuma dengan saldo Rp0. Kami juga telah implementasikan inovasi pelayanan pengambilan produk pengadilan yaitu Sipino. Inovasi ini berupa akta cerai yang terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, dan inovasi ini mempercepat perubahan elemen data kependudukan berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Para pihak dapat langsung mengambil akta cerai beserta kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga pada hari yang sama. Pengadilan Agama Surakarta melahirkan inovasi JPO, aplikasi JPO PA Surakarta, jembatan pengiriman online. Aplikasi JPO adalah sebuah aplikasi transfer data secara online dari para pihak perkara ke sistem jaringan PA Surakarta secara aman, terintegrasi, dan mudah digunakan. Menyiapkan dokumen. Membuka aplikasi JPO melalui website atau scan barcode, mengisi email, upload bukti antrian sidang sesuai dengan jadwal persidangan, klik next. Mengisi data pihak atau kuasa hukum, detail persidangan dengan dokumen, kemudian klik next. Anda akan menerima notifikasi bahwa dokumen sudah terupload melalui email yang terdaftar. Lahirnya aplikasi jembatan pengiriman online PA Surakarta merupakan bukti nyata keterlibatan Pengadilan Agama Surakarta dalam mendukung modernisasi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja demi pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Kebumen. Berikut merupakan salah satu layanan inovasi di Pengadilan Agama Kebumen, yaitu apa itu Sipansos? Sipansos adalah singkatan dari Sistem Pengembalian Sisa Panjar via Pos. Sipansos merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama Kebumen dengan kantor pos. Tujuannya adalah untuk memudahkan para pencari keadilan dalam pengembalian sisa panjar biaya perkara. Dengan adanya layanan Sipansos, para pencari keadilan tidak perlu lagi antri di loket kasir untuk mengambil sisa panjar biaya perkara, sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan efisien. Apa saja syarat yang diperlukan untuk menggunakan layanan Sipansos? Para pencari keadilan hanya perlu menyiapkan handphone guna pembuatan akun Postpay untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Pengadilan Agama Kebumen atau mengunjungi media sosial dan website resmi Pengadilan Agama Kebumen. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Simonti dapat diakses melalui mesin pencari internet pada laptop atau personal komputer ataupun melalui smartphone masing-masing dengan cukup mengetik pada laman simontibemen.pastripkebumen.go.id. Kemudian login dengan menggunakan username nama masing-masing dan password yang sama dengan username. Untuk mengajukan perbaikan barang yang akan diperbaiki, Anda pilih menu perbaikan kemudian pilih tombol ajukan perbaikan yang terdapat pada sudut kanan atas yang tercetak warna, kemudian klik. Setelah itu isi form yang tersedia dengan mengisi keluhan atau kendala.
Jika form isian sudah lengkap terisi kemudian klik tombol kirim. Proses selanjutnya adalah, petugas akan mendapati notifikasi pada aplikasi dan akan segera mengetahui permasalahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan mengubah status open menjadi proses. Petugas akan melakukan tindakan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kondisi yang diajukan. Setelah pekerjaan itu diselesaikan maka status akan diubah menjadi selesai oleh petugas disertai dengan mengisi tindakan perbaikan yang dilakukan. Dan notifikasi tersebut akan masuk pada aplikasi untuk diketahui oleh masing-masing user pengaju perbaikan sebagai laporan outputnya. Setelah selesai user dapat keluar dari aplikasi. Sekian dan terima kasih. Aplikasi Sirapi merupakan integrasi layanan yang meliputi layanan PTSP, layanan Posbakum, layanan persidangan, dan layanan pengunjung lainnya. Aplikasi ini terdiri dari kontrol PTSP, kontrol sidang, buku tamu, dan monitoring Apik Tenan. Pada menu monitoring Apik Tenan terdiri dari submenu layanan antrian PTSP, layanan register PTSP, layanan antrian sidang, skor layanan PTSP, skor layanan antrian lainnya, dan laporan rekap pengunjung. Aplikasi ini juga telah dilengkapi dengan laporan kinerja petugas PTSP. Output dari aplikasi ini adalah sebagai alat kontrol terhadap jumlah pengunjung pengadilan secara update dan akurat serta sebagai kontrol kualitas layanan. Berikut total jumlah pengunjung di Pengadilan Agama Karanganyar dari semua layanan mulai Januari tahun 2024 sampai dengan 13 November 2024. Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi, maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini, masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, juga masih merasakan perlunya suatu kebijakan dan inovasi sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Pengadilan Agama Semarang kembali berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Sinovita, yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Notifikasi, Konsultasi dan Pengaduan PA Semarang. Beberapa kehebatan Sinovita diantaranya adalah 1. Sinovita terintegrasi langsung dengan WhatsApp Business API dan terdapat fitur otomatisasi pesan atau chatbot di mana pesan pencari keadilan maupun masyarakat lainnya bisa dibalas secara otomatis berdasarkan informasi yang dibutuhkan, sehingga pencari keadilan dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi melalui WhatsApp. 2. Terkoneksi dengan SIPP sehingga setiap pencari keadilan akan langsung mendapatkan pesan notifikasi terkait status perkara mulai dari pendaftaran perkara, jalannya persidangan, informasi terkait keuangan dan sampai dengan pengambilan produk pengadilan. 3. Dengan Sinovita juga memungkinkan proses pengelolaan layanan informasi, konsultasi, dan juga pengaduan dapat dilakukan secara bersamaan oleh beberapa admin sekaligus tanpa khawatir dibatasi meski hanya menggunakan satu nomor WhatsApp. 4. Terintegrasi dengan sistem manajemen informasi dan pusat penyimpanan riwayat aktivitas interaksi dari semua saluran komunikasi, mulai dari konsultasi sampai dengan pengaduan, sehingga memberikan kemudahan dalam mengelolanya. Peluncuran Sinovita ini merupakan langkah nyata dalam pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan menjalankan operasional pada PA Semarang agar semakin efisien, cepat, dan hebat karena tidak hanya digunakan untuk mendapatkan notifikasi dan informasi saja, melainkan juga dapat mengelola pengaduan dan konsultasi terkait layanan yang ada. Pengadilan Agama Semarang juga berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan fitur-fitur yang ada pada Sinovita ini. Sekian, dan terima kasih.